Mosa tercekat menatap seseorang yang sudah lama tak bertemu, walau tak pernah lupa dalam ingatan. Sementara Lingga menatap teduh dengan seulas senyum. Ada rasa yang tak biasa setiap kali melihat wajahnya. Assalamualaikum, apa kabar Za? Maaf datang tanpa mengaba, ucap Lingga lembut, mengambil duduk di seberang perempuan itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik mas. Kamu apa kabar? Tanya Mosa balik bertanya. Canggung, walaupun berusaha biasa saja, tetap seperti kanebo kering, kaku dan bingung. Maklum saja 4 tahun tak bersua, tanpa kabar intens di antara keduanya. Padahal zaman sudah secanggih ini, namun keduanya seperti menutup akses untuk berlagak baik-baik saja. Gasta, itu papa. Gasta boleh ikut, bujuk perempuan itu saat Gasta menolak untuk didekati. Bahkan bocah kecil itu terus gelendotan di pangkuan ibunya, hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Sini sayang, papa kangen. Linggah mendekat, membujuk putranya agar mau digendong. Gasta bukannya mau, malah mendekap ibunya, tak mau berdekatan dengan pria berstatus sebagai abinya itu. Pelan-pelan saja mas, dia masih asing, kata Mosah mencoba memberi pengertian. Tangan Linggah terulur, mengusap lembut kepala putranya, menyalurkan kerinduan yang selama ini terpendam. Ingin sekali membawanya ke dalam pelukan, namun nampaknya bocah kecil itu masih alot dalam rayuan. Gasta, ini papa sayang, jalan-jalan yuk. Mau ngaji ya? Papa antar ya. Bujuk Linggah mengikis jarak, lalu mengecup puncak kepalanya. Gasta boleh ikut papa sayang, coba sini salim dulu. Bujuk Mosa berusaha mengenalkan lebih dekat dengan ayahnya. Bocah kecil itu sedikit luluh, mau menatap dan meraih uluran tangan papanya, menciumnya dengan taksim. Seketika mata Linggah berkaca-kaca, meraih dalam pelukan hangatnya, mencurahkan kerinduannya selama ini yang terpendam. Pelukan pertama setelah 4 putaran bumi meninggalkannya. Perasaannya bergejolak hebat, mendekap penuh kasih sayang dengan mata terpejam. Gasta kangen gak sama papa? Ini papanya Gasta, kata pria itu melepas pelukannya. Bocah tampan itu menggeleng, belum begitu jelas memaknai bahasa tubuhnya dalam dekapan, namun mulai anteng dan mau diajak dalam pangkuan. Mosa sendiri menatap dengan haru pertemuan yang mungkin dirindukan oleh keduanya. Gasta ngaji di mana? Biar papa antar ya, tawar pria itu mencoba membangun komunikasi yang baik dan benar, berusaha meraih hati putra kecilnya. Jauhkan sama mama, jawab Gasta turun dari pangkuan. Bocah yang tengah aktif-aktifnya itu memberi jarak, lalu kembali ke pangkuan ibunya. Iya, diantar papa sama mama juga. Mau, bujuk pria itu lembut, berharap bisa dekat dan akrab dengan putranya. Emangnya motor mama rusak lagi? Tadi kan udah dibenerin di bengkel. Udah bener, iya kan mah? Tanya Gasta kecil memastikan. Rupanya bocah 4 tahun itu begitu pintar. Emang tadi motor mama rusak? Tanya pria itu terus membangun kedekatan. Iya, udah bener kok, jawab Mosah menyahut. Putra kecilnya memang begitu tanggap. Biar aku antar, sekalian aku tahu tempatnya, tawar Linggah menatap mantan istrinya teduh. Mosa terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk, walau sebenarnya dia masih ada agenda mampir-mampir setelah mengantar Gasta, tapi sepertinya tidak mungkin kalau Linggah yang mengantar. Bu Mariam keluar saat Mosa hendak pamit ke dalam. Perempuan parubaya itu sengaja menyimak pembicaraan mereka dari bilik lainnya, ikut terharu dengan pertemuan cucu dan mantan menantunya itu. Nggak apa-apa, bisa dibeli besok. Kalau nggak, nanti minta tolong anak-anak lainnya kan bisa, kata Bu Mariam seakan paham isi kepala putrinya. Iya bu, Mosa anterin Gasta dulu. Pamit Mosa diikuti Linggah. Papa pakai mobil ini. Wah, pasti seru ya, kata Gasta berantusias. Iya, nanti setelah ngaji jalan-jalan ya,
kata pria itu sembari membukakan pintu mobilnya. Ayo mah, sini. Bocah kecil itu menarik tangan ibunya agar ikut masuk. Gasta di depan ya, duduk yang manis, biar mama di belakang, ujar Mosa tersenyum kalem. Muat kok, nanti dia nggak mau kalau kamu nggak ikut, kata Linggah mempersilahkan mantan istrinya untuk ikut juga. Mosa akhirnya masuk duduk bersahaja di jok sebelah kemudi sembari memangku putranya. Pria itu langsung menyusul masuk dan melajukan si gerobak besi kesayangannya itu dengan kecepatan sedang. Ngajinya di mana? Tanya Linggah meminta petunjuk jalan. TPQ Al Hasan, ini udah agak telat, tapi nggak apa-apa sih daripada nggak berangkat, saut Mosah masih agak kaku. Linggah mengamati wajahnya sekilas sebelum akhirnya kembali fokus menatap jalanan. Pria itu sepertinya tahu tempat yang cukup familiar untuk menimba ilmu pendidikan Al-Quran itu. Linggah sedikit menambah kecepatan laju mobilnya, memarkirkan kendaraan itu, lalu dengan cepat turun lebih dulu, membukakan pintu untuk Gasta dan mantan istrinya. Makasih mas, aku antar dulu sampai depan, ujar Mosa beranjak. Linggah mengangguk setelah sebelumnya kembali mencium dan mengacak rambut putranya dengan sayang. Ngaji yang pinter, papa tunggu di sini ya, kata pria itu lembut. Gasta hanya manggut-manggut lucu. Mosa berjalan sembari menuntun putranya menuju gedung yang ada di depan mata. Assalamualaikum Gasta, sore, sapa seorang pria mendekat dengan senyuman. Waalaikumsalam, sore om dokter, mau ngajarin ngaji juga, tanya bocah kecil itu adu kepalan tangan setelah menyalin dengan gaya nyentrik. Enggak, kebetulan lewat aja, mampir ke sini. Ketemu Gasta, sudah mau masuk, sana cepetan, ujar pria itu baru saja menemui ibunya. Ditungguin Za, tanya Raja yang sore itu memang ada agenda lain di sana. Biasanya sih enggak, tapi hari ini kayaknya iya, saut Mosah ramah. Keduanya terlihat akrab satu sama lain, membuat seseorang yang sedari tadi mengamati dari balik pintu mobilnya akhirnya keluar. Pria itu tak berniat mengusik keasyikan keduanya, hanya niat sekedar menyapa karena memang kebetulan sudah lama sekali tidak bertemu. Hai Ja, bagaimana kabarmu? Sapa Linggah berjalan mendekat. Masya Allah, Linggah, baik alhamdulillah, bagaimana kabarmu? Kapan balik? Ini sengaja nganterin Gasta gitu? Pria itu mengulurkan tangannya. Keduanya saling menanyakan kabar satu sama lain. Kemarin alhamdulillah baik. Iya, temu kangen sembari nganterin juga. Kamu di sini ngajar juga? Tanya Linggah kalem, fokus pada pria yang terlihat begitu akrab dengan mantan istrinya itu. Enggak, ini tadi ada ketemu sama Umi, main-main gak ke rumah, kata pria itu selalu baik dan ramah. Kapan-kapan saja, salam buat Umi sama abimu, pengen banget main ke pondok, mungkin lusa atau kapan insya Allah ke sana. Boleh datang saja, ujar pria itu menerima dengan senang hati. Saat tengah berbincang seru, tiba-tiba pria itu mendapat panggilan masuk dari rumah sakit. Sepertinya ada yang mendesak, membuat dokter Raja harus segera pamit. Ga, maaf banget, aku tinggal, beneran ya, besok main-main. Pamit pria itu beranjak, dimintai datang ke rumah sakit lantaran ada banyak korban kecelakaan yang dibawa ke sana. Mau tidak mau Raja harus bergegas. Iya, hati-hati, saut Mosah mengangguk dengan senyuman langkah yang tidak pernah Mosah berikan untuk Linggah seumur hidupnya hingga sekarang. Terima kasih Tuhan, masih diberikan kesempatan melihat senyum manisnya, walau bukan untukku. Batin Linggah menatap galau. Dia pikir hubungan mereka memang spesial sejak dulu. Namun kalau memang sepupunya itu menaruh hati pada mantan istrinya, kenapa tidak dinikahi saja setelah mereka bercerai? Linggah sungguh bertanya-tanya dalam hati.
Ada pria baik yang bahkan terlihat dekat juga dengan putranya. Walaupun hatinya mendadak kepo, ia berusaha menahan rasa ingin tahu. Diam-diam pria itu memperhatikan interaksi keduanya yang tak terbiasa. Ada rasa entah, tetapi pria itu lekas sadar diri. Sekarang bahkan dirinya bukan siapa-siapa lagi, hanya seseorang yang pernah singgah sembari meninggalkan bekas luka. Fokus Lingga sekarang hanya Gasta. Za, biasanya nunggu di mana? Lama ya? Tanya Lingga berusaha menetralkan perasaannya. 1,5 jam mas, kalau mau ditinggal nggak apa-apa, biasanya juga gitu. Gasta sudah biasa ditinggal, soalnya aku juga mau mampir dulu, ujar Mosa biasa saja, tanpa tahu sulitnya perasaan mantan suaminya dengan segala kerumitan hatinya. Bukan masalah itu, nungguin juga nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Aku antar saja, ujar pria itu membuat penawaran. Kalau mau sih, tapi itu pun kalau kamu nggak keberatan, sambung pria itu ragu, tidak ingin memaksa, apalagi membuatnya merasa tidak nyaman. Cuma mau beli bahan-bahan buat kue mas, tapi nggak apa-apa kok, bisa besok, daripada nanti kamu bolak-balik nungguin Gasta saja, tolak Mosa, yang memang bisa diatur untuk besok saja, canggung lebih tepatnya jika hanya berdua. Oke, jawab Lingga dingin, tak ingin memaksa, yang penting adalah Gasta. Pria itu kembali masuk ke mobilnya, menunggu di sana seorang diri, sementara Mosa menunggu di halaman yang cukup ramai ibu-ibu menunggu putra-putrinya. Seperti biasa, perempuan itu menyapa dengan ramah orang-orang di sana. Mbak Mosa, besok tanggal 17 saya pesan kue bisa. Tadinya mau WA, kebetulan ketemu di sini, sekalian ngomong aja. Seseorang mendekat setelah Mosa mengambil duduk. Bisa bu, buat tanggal 17 ya? Mau yang bagaimana? Jawab Mosa mengiyakan. Ala-ala princess ya mbak, desainnya yang manis. Buat anak saya, langsung diantar ke rumah saja, pesan seorang salah satu rekan di sana. Siap bu, nanti kurang-kurangnya WA saja, tolong kirim alamatnya sekalian ya bu, ujar Mosa penuh syukur. Selalu ada rezekinya dimanapun. Sekalian sama nasi mikanya bisa nggak mbak? Pakai wadah yang sedang saja. Nanti jadi berapa? Nasi kuning ya mbak, dibentuk karakter nasinya, pesan ibu itu sekalian. Oh bisa bu, jadi ini kue ulang tahun plus nasi nikahnya, begitu bu? Tanya perempuan itu, memastikan mencatat semua di ponselnya. Benar, harga menyesuaikan, yang penting enak ya seperti biasa. Siap, insya Allah tidak mengecewakan, jawab Mosa yakin. Kurang lebih 1,5 jam menunggu itu terasa lama. Mosa pikir Lingga meninggalkan halaman dan memilih pulang, namun ternyata pria itu masih stay di parkiran depan, tepatnya menunggu di dalam mobilnya. Ma, papa masih nungguin. Apa papa sekarang udah sayang sama Lingga, makanya dia pulang? Tanya Gasta sembari berjalan ke arah di mana mobil ayahnya terparkir. Iya, jawab Mosa irit bicara. Begitu melihat putra kecilnya dan mantan istrinya berjalan mendekat, Lingga langsung keluar dari mobil menyambutnya. Sudah selesai ngajinya? Tanya Lingga membungkukkan badannya menyesuaikan tinggi Gasta. Sudah, papa masih di sini? Tanya Gasta menatap lucu. Iya, kan papa sudah janji nungguin Gasta. Ayo kita pulang, katanya mau jalan-jalan. Gak jadi ya? Tanya bocah kecil itu menagih janji. Jadi dong, Gasta pengennya kemana? Papa antar kemanapun Gasta mau. Emang boleh ya ma? Tanya Gasta lebih dulu meminta izin ibunya. Mosa mengangguk dengan senyuman. Boleh mas, kalau mau bawa Gasta nanti tolong anterin pulang sebelum maghrib ya. Loh, emangnya kamu gak ngikut? Tanya Lingga berharap perempuan itu membersamainya. Gasta saja, ujar Mosa memberikan kebebasan untuk keduanya. Gasta pulang bareng papa ya, nanti dianterin papa ke rumah. Mama mau kemana? Mama nggak ikut. Nggak mau, ujar bocah kecil itu tentu saja enggan tanpa ibunya.
Kamu mau kemana? Atau mau bareng sama Raja? Tanya Linggah tiba-tiba. Apaan sih? Bukannya dia udah pergi dari tadi? Aku ada perlu beli sesuatu dulu, saut Mozah mendadak agak kesal. Kenapa enggak sekalian saja? Gasta tidak mau tanpa kamu. Sedikit repot ketika melepas putra kecilnya. Hanya bersama ayahnya saja, harus serta-merta dengan dirinya. Ada perasaan yang entah tiba-tiba menyelimuti hatinya. Ayo, ajak pria itu menginterupsi agar Mozah mau ikut mobilnya daripada mikir terlalu lama dan sedikit menjadi pusat perhatian orang-orang berlalu lalang. Mozah akhirnya mengiyakan. Pria itu langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mau belanja di mana? Sekalian aku antar saja. Di warung grosiran aja mas. Tapi emang gak ngerepotin ya? Enggak, jawab Linggah datar. Namun nyatanya pria itu tak membawa ke warung yang seperti Mozah katakan. Pria itu malah membawanya ke pusat perbelanjaan besar, sekalian mengajak jalan. Loh, kok kesini mas? Tanya Mozah tak sesuai ekspektasi. Iya, di sini lebih nyaman. Kamu bisa pilih apa aja sesuai yang dibutuhkan. Aku sama Gasta nanti nungguin di area main ya. Gak apa-apa kan? Ujar Linggah sembari menunggu. Gak apa-apa mas, jawab Mozah beranjak. Linggah mengajak putranya bermain di area time zone, sementara Mozah mengantar lebih dulu agar Gasta mau ditinggal. Setelah putranya asik bermain, Mozah baru saja beranjak. Sekilas ia meninggalkan area bermain itu dengan senyuman melihat Gasta yang sudah mulai akrab dengan ayahnya. Mozah langsung bergegas memilih barang apa saja yang hendak dibeli, mumpung sekalian keluar, membeli banyak barang yang memang dibutuhkan. Usai berbelanja, perempuan itu kembali menyusul putranya di tempat bermain. Terlihat Gasta masih asyik di sana, sementara Linggah mengamati di pinggiran tengah, mengobrol dengan seorang wanita. Mozah yang berniat mendekat, urung dan lebih memilih mengamati dari jauh saja, takut mengganggu dan merasa tak enak. Mana tahu perempuan yang kini tengah berbincang hangat itu adalah orang spesial mantan suaminya. Perempuan itu duduk menunggu sembari mengamati dari kejauhan. Namun berhubung sudah hampir maghrib, perempuan itu memberanikan diri mendekat. Maaf mas, sudah terlalu sore. Gasta sudah harus pulang. Setelah Mozah di antara keduanya, perempuan itu mengangguk ramah dengan perempuan cantik di sebelah mantan suaminya. Istri kamu? Tanya perempuan berambut pirang itu. Bu, suara Linggah terpotong di udara sebab panggilan Gasta menyeru. Mama, seru Gasta menghampiri ibunya. Sudah mainnya sampai keringetan gini. Ayo pulang, saut Mozah mengelap dahinya yang basah karena keringat. Seru mah, aku haus, katanya mengeluh. Ya sudah, kita cari minum ya, jawab Mozah. Linggah terlihat pamitan dengan perempuan tadi. Jelas wajahnya asing. Mungkin saja salah satu teman dekat Linggah. Mozah menahan diri untuk tidak bertanya. Pria itu lebih dulu mampir ke stand minuman untuk membeli 2 cup mango boba, 1 untuk Mozah dan 1 untuk putranya. Ini minum dulu, ujar pria itu menyodorkan pada keduanya. Gasta langsung menerima dengan antusias. Buat aku? Tanya Mozah ragu. Iya, suka yang ini kan? Salah ya? Kata pria itu ragu. Enggak, cuma, jawab perempuan itu menerima dengan bimbang. Tidak lekas meminumnya, tetapi membawanya sampai mobil, baru dibuka setelah duduk. Hanya beberapa tegukan sisanya ia taruh di cup holder mobil Linggah. Langsung pulang. Besok boleh nggak aku jemput Gasta? Hari libur saja mas, biar tenang. Kalau mau lama-lama juga nggak ada jadwal mengaji dan juga sekolah. Oke, jawab pria itu sembari meraih cup di sampingnya. Tak sengaja tangan mereka bertemu tepat di saat Mozah hendak mengambil miliknya.